Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fendi Bagusya Putra, NIM 2018 210475. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kebijakan internasional. Kebijakan ekonomi internasional ini adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Keseluruhan tindakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memperoleh komposisi, arah, serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Selanjutnya ada instrumen kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional ini mencakup tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya, khususnya mengenai ekspor dan impor barang atau jasa, misalnya pengenaan tarif terhadap barang impor, bilateral trade agreement, pengenaan kuota impor dan ekspor. Yang kedua ada kebijakan pembayaran internasional. Kebijakan pembayaran internasional adalah mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional. Misalnya pengawasan terhadap lalu lintas devisa, pengaturan lalu lintas modal jangka panjang. Yang ketiga ada kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman atau hutang, bantuan untuk rehabilitas serta pembangunan. Selanjutnya ada tujuan kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama ada autarki. Autarki ini menghindari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh ekonomi, politik maupun militer. Yang kedua ada kesejahteraan. Kesejahteraan ini tujuan ini bertentangan dengan autarki di atas. Dengan mengadakan perdagangan internasional, suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi dan kesejahteraan meningkat. Maka untuk mendorong perdagangan internasional, hambatan atau restriksi dalam perdagangan internasional seperti tarif, kuota, dan sebagainya akan dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Hal ini berarti mengarah ke perdagangan bebas. Yang ketiga ada proteksi. Proteksi tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Kebijakan dapat berupa tarif atau kuota impor. Yang keempat ada keseimbangan neraca pembayaran. Keseimbangan neraca pembayaran terutama bagi negara yang mengalami defisit dalam neraca pembayarannya, posisi cadangan valuta asingnya lemah, maka diperlukan kebijakan ekonomi internasional guna menyeimbangkan neraca pembayaran internasionalnya. Kebijakan ini umumnya berbentuk pengawasan devisa. Pengawasan devisa tidak hanya mengatur atau mengawasi lalu lintas, tapi juga modal. Yang kelima ada pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan ekonomi suatu negara dan mendorong barang-barang pemerintah dapat mengarahkan perdagangan internasionalnya dengan kebijaksanaan seperti pelindungan terhadap industri dalam negeri yang baru tumbuh, mengurangi barang-barang yang non esensi, mendorong ekspor. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan. Yang pertama ada tarif. Kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan biaya masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Tarif, pajak atau cukai yang dikenakan untuk suatu komoditi yang diperdagangkan lintas batas teritorial. Alasan pemberlakuan tarif yang pertama adalah melindungi industri domestik yang bersaing dengan produk-produk impor. Yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan pemerintah. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Febri Wiranto, NIM 2018-2482, ingin menjelaskan tentang dampak penetapan tarif dari skema Markusen. Di sini dampaknya itu ada 3, yaitu tingkat kesejahteraan atau welfare itu lebih rendah jika ditetapkan kebijakan tarif dibanding perdagangan bebas. Untuk yang dampak kedua, itu tarif impor itu menyebabkan pergerakan level produksinya itu kembali ke titik autarki. Untuk yang ketiga adalah penurunan impor yang disebabkan oleh diterapkannya kebijakan tarif impor itu mendorong penurunan pada volume ekspor. Berikut ada tabelnya. Untuk penjelasan tabelnya adalah sebelum
adanya pembebanan tarif itu OP1 itu merupakan harga konstan yang ditetapkan oleh produsen pengimpor, sehingga produsen itu di dalam negeri pun harus menjual pada harga yang sama, sebagai akibatnya itu persaingan dan produsen pengimpornya itu sama. Nah, untuk yang kedua itu produksi dalam negeri, yaitu disimbolkan oleh OQ1 dan konsumen itu OQ4, sehingga Q1 Q4 adalah impornya. Nah, terhadap impornya ini kemudian negara itu membebani tarif sebesar P1 sampai P2. Maka efeknya itu ada 4, yaitu yang pertama adalah harga barang tersebut di dalam negeri naik dari OP1 menjadi OP2. Nah, selanjutnya jumlah barang yang diminta atau demand-nya itu berkurang dari OQ4 menjadi OQ3, itu yang disebut dengan consumption effect. Nah, yang ketiga adanya pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari tarif tersebut itu sebesar BCEF atau revenue effect. Nah, yang keempat adanya ekstra pendapatan yang dibayarkan oleh konsumen di dalam negeri kepada produsen dan dalam negeri sebesar APB1P2, yakni jenis tarif menurut atau ditinjau dari aspek komoditi, dan kedua dari mekanisme perhitungannya. Nah, untuk yang pertama yang ditinjau dari komoditi itu ada dua, yakni tarif impor dan tarif ekspor. Tarif impor itu merupakan pemungutan bea atau pajak yang masuk, yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Nah, yang kedua adalah tarif ekspor, yaitu pemungutan bea atau pajak yang keluar, yang dikenakan atas barang ekspor yang keluar untuk dipakai atau dikonsumsi untuk luar negeri. Nah, kemudian ada tarif yang ditinjau dari mekanisme perhitungannya. Untuk yang pertama adalah tarif ad valorem atau tarif yang dikenakan berdasarkan angka presentasi tertentu dari nilai barang yang diimporkan. Jadi tarif ini itu tergantung dari berapa banyak barang yang diimporkan. Nah, untuk yang kedua adalah tarif spesifik, yaitu tarif yang dikenakan sebagai beban tetap atau unit barang yang diimporkan. Untuk yang ketiga adalah tarif campuran, yaitu merupakan gabungan dari tarif valorem dan spesifik, yakni diperhitungkan dengan presentasi dan dikenakan sebagai beban tetap unit barang yang diimporkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem tarif yang umum dilakukan oleh tiap negara dan sudah disepakati dalam pengenaan tarif. Itu kutipan dari Amir 2003. Untuk yang pertama adalah tarif tunggal. Tarif tunggal atau disebut dengan single column tarif itu suatu tarif untuk satu jenis komoditi yang besarnya itu atau presentasinya itu berlaku sama untuk impornya atau impor komoditi tersebut dari negara mana saja tanpa terkecuali. Untuk yang kedua adalah tarif umum atau konversional atau yang disebut dengan general atau konversional tarif. Nah, yaitu satu tarif untuk satu komoditi yang besarnya itu, presentasinya itu tarifnya berbeda antara satu dan yang lainnya dari negara dengan negara lain. Itu lazim juga dikenakan sebagai tarif berkolom atau tarif berkolom ganda. Untuk yang ketiga adalah tarif preferensi atau preferensi tarif. Itu salah satu tarif yang merupakan pengecualian dari prinsip-prinsip non-diskriminatif, atau yang dimaksud itu dengan tarif preferensi itu adalah tarif GATT atau yang presentasinya itu diturunkan bahkan untuk beberapa komoditi sampai menjadi 0% atau 0, yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi yang diimpor dari negara-negara lain tertentu karena adanya hubungan khusus antara dua negara pengimpor dengan negara pengekspor. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini perkenalkan, nama saya Darumata Saputro dengan NIM 2018-210-661. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan tarif barrier dalam bentuk bea masuk. Yang pertama adalah tarif rendah antara 0% sampai 5%. Tarif ini dikarenakan untuk bahan kebutuhan pokok dan vital seperti beras, mesin-mesin vital dan alat-alat militer. Yang kedua ada tarif sedang antara 5% sampai 20%. Tarif ini dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang yang lain sebelum cukup produksi di dalam negeri. Yang ketiga yaitu ada tarif tinggi di atas 20%. Tarif ini dikarenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam negeri dan bukan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua yaitu ada non-tarif. Non-tarif sendiri yaitu kebijakan hambatan non-tarif atau non-tarif barrier adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan nasional. Selanjutnya yaitu ada macam-macam non-tarif. Di macam-macam non-tarif ini ada kuota. Kuota yaitu menggambarkan sebuah hambatan perdagangan dalam bentuk penetapan maksimal kuantitas barang impor. Hambatan lainnya yaitu adanya peraturan pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi volume perdagangan. Contohnya yaitu pemerintah menetapkan standar teknis dan keselamatan untuk produk tertentu. Ketentuan ini dapat mengurangi impor produk yang bersangkutan dari negara-negara yang belum memenuhi standarisasi. Selain itu, peraturan pengadaan pemerintah yang mengharuskan setiap pengadaan barang oleh pemerintah menggunakan produk domestik juga sering digunakan sebagai upaya untuk menghambat impor. Bentuk hambatan lainnya adalah melalui persyaratan konten domestik pada produk tertentu. Ketentuan ini mengharuskan para importir mengimpor barang yang mengandung sekian persen dari komponen domestik tersebut. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ibrahim Abdurrahman Rasid dengan NIM 2015-210-787 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas mengenai contingent protection. Apa itu contingent protection? Contingent protection sendiri adalah suatu pengenaan pajak atas impor tersebut sebagai bentuk kebijakan proteksi yang dilakukan oleh suatu negara yang dipicu oleh faktor harga dan kemungkinan terjadinya kerugian yang serius pada industri domestik. Jadi contingent protection ini suatu kebijakan untuk melindungi industri domestik melalui pengenaan pajak atas impor dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dumping dan anti dumping. Dumping sendiri yaitu praktik penjualan suatu barang pada tingkat harga di pasar ekspor yang lebih rendah dari tingkat harga domestik. Praktik dumping sendiri atau praktik penjualannya itu suatu barang pada tingkat harga di pasar ekspor yang lebih rendah dari biaya rata-rata produksi barang tersebut. Selanjutnya anti dumping. Anti dumping sendiri yaitu tindakan yang diambil oleh pemerintah berupa pengenaan biaya masuk anti dumping terhadap barang dumping. Barang dumping barang tadi yang lebih rendah dari harga produksi barang tersebut. Lalu selanjutnya biaya masuk yang saya sebutkan tadi untuk anti dumping ini ditetapkan sebesar margin dumping, selisih antara nilai normal dan harga ekspor dari barang dumping, dan dikenakan hingga dumping berhenti. Oke, slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subsidi dan countervailing duty. Subsidi dapat diberikan oleh suatu negara kepada perusahaan industri dalam negeri, lalu kelompok industri, perusahaan, atau eksportir baik secara langsung maupun tidak, dalam bentuk bantuan keuangan ataupun bentuk dukungan terhadap pendapatan dan harga. Jadi gampangnya ini seperti subsidi kepada para pelaku industri. Untuk apa? Sehingga dapat meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dalam sektor industri tersebut. Lalu berikutnya yaitu sama seperti tindakan anti dumping. Maksudnya apa? Maksudnya itu pemerintahan suatu negara dapat
mengenakan tindakan imbalan atau countervaluation on duty terhadap barang impor yang menekan dan mengandung subsidi berupa pengenaan bea masuk imbalan. Lalu berikutnya yaitu safeguard. Safeguard sendiri yaitu tindakan pengamanan atau tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaingan dengan hasil industri dalam negeri. Lalu tindakan tersebut dapat berupa pengenaan bea masuk, tindakan pengamanan atau kuota dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dapat melakukan pencegahan ancaman kerugian dan dapat melakukan penyesuaian struktural. Selain itu terdapat tindakan sementara, yakni tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya kerugian dalam masa penyelidikan berupa pengenaan bea masuk, tindakan pengamanan sementara. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.